Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Teras Edukasi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Gimana untuk pembelajaran yang sebelumnya, sudah dihafal apa belum? Tentang kita kan kemarin membahas tentang pronoun. Masih ingat? Ya, mudah-mudahan kalian semua udah hafal, udah paham tentang materi sebelumnya. Jadi sekarang kita akan membahas materi selanjutnya dari panca vip. Kemarin sudah, sekarang berarti kita beralih ke A, yaitu stands for, do you still remember? Masih ingat? Itu singkatan dari adjective. Ya, kita mulai saja ya guys. Adjective di sini kita tulis di sini ya, pembahasan sekarang yaitu adjective. Nah, ingat-ingat cara nulisnya ya, seperti ini, adjective. What is adjective actually? Apa itu adjective? Adjective adalah kata sifat. Ya, adjective itu arti secara bahasanya adalah kata sifat. Ya, yang mana adjective ini nanti berfungsi sebagai kata untuk menyifati kata benda, ya, menyifati kata benda. Gak usah ditulis ya, soalnya panjang. Kemudian yang kedua itu bisa sebagai komplimen, ya, sebagai komplimen, atau tadi sebuah objek dari kalimat yang nominal. Kalau dalam bahasa Indonesia kata sifat sering kita jumpai ya, seperti tinggi, putih, kemudian apa lagi, terang, gelap, ya, seperti itu. Tapi yang harus kalian tahu di sini bahwa untuk khususnya dalam bahasa Inggris itu ada beberapa jenis kata sifat gitu ya. Yang pertama ada article, ya. The first is article. Ya. Article. Article ini yang sering kalian mungkin sering jumpai ya di teks atau di sebuah kalimat dalam bahasa Inggris. Itu contoh seperti ini. The cat, atau a cat, atau an apple, I'm so sorry, double P ya, an apple, atau kalian juga bisa the airplane, ya, the airplane. Di sini the, a, an, and the itu merupakan artikel. Ya, untuk artikel ini sendiri itu ada pembahasan khusus ya mengenai artikel. Pokoknya kalian sekarang tugasnya harus tahu saja bahwa dalam salah satu jenis adjective adalah artikel seperti the, a, and the. Sebenarnya ini satu, the dan the ini satu, tapi ini yang membedakan adalah ini. Kalau misalkan the berhadapan dengan consonant atau huruf hidup, huruf mati, maka dibacanya the. Ya, seperti ini kan the berhadapan dengan huruf hidup, huruf mati C, ya, C atau K itu. Maka dibacanya the cat, dibacanya the. Tapi sebelah sini, di sini the berhadapan dengan huruf vowel. Vowel itu huruf hidup, ya. Maka dibacanya tidak the airplane, ya, tapi the airplane, ya, the airplane. Kemudian ini ada juga. Dan an sebenarnya ini satu, ya, tapi ini ada dua karena beda pembacaan saja. Ya, ini dibaca sama itu karena menghadapi huruf consonant. Kemudian ini dibaca n karena menghadapi huruf vowel, gitu. Enable, ya, enable. Kalau misalkan di sini ada university, ya, di sini ada university. Kalau misalkan kita mau pakai artikel, kita mau pakai artikel harus pakai yang mana? Kalau mau pakai the, ya,
maka dibacanya z apa zi? TikTok, TikTok. Ya. Bagus sekali bacanya the. Ya. Kenapa? Karena di sini bacanya y, ya. Itu y itu merupakan cara bacanya ya, bukan cara nulisnya. Y itu merupakan huruf mati. Jadi bacanya the. Oke, seperti itu ya. Bisa difahami? Bisa. Jadi pokoknya untuk pengetahuan saja gitu. Jadi artikel ini untuk menunjukkan apakah sebuah kata itu umum atau khusus. Atau istilah lain selain umum atau khusus, apakah barang itu sudah tentu atau tidak. Yang kedua adalah pronoun. Ya. Yang kedua adalah pronoun. Pronoun yang sudah kita tahu gitu ya sebelumnya, itu adalah kata ganti. Ya, kata ganti. Ada loh kata ganti yang suka menyifati kata benda. Gitu. Kemarin masih ingatkah bahwa di pembagian pronoun itu ada pronoun yang possessive adjective. Ya, possessive adjective. Possessive itu menunjukkan kepunyaan, adjective itu yang biasanya menyifati kata benda. Gitu. Jadi contohnya seperti ini. Ada kata benda, kita ambil saja dari sini ya, cat. Kita ambil saja di sini kata bendanya itu cat. Ini kata bendanya noun. Ya, kita istilahkan dengan kata noun memang kata benda. Gitu. Kemudian pakai pronoun adjective. Catnya punya siapa? My. Nah, my cat. Di sini ya, ini adalah pronoun yang adjective, possessive adjective, bisa menyifati kata benda, cat gitu ya. Jadi catnya punya kucingnya punya siapa? Punya saya. Nah, maka itu ini bisa diganti lagi. Kalau misalkan punya kamu jadi your cat gitu. Maka ini sebagai adjective ya gitu. Understand? Good. Dan selanjutnya kan mulai dari my, your, kemudian our, their, his, he, her, its gitu ya, itu kan banyak. Yang ketiga di sini ada participle. Ya, participle. Di sini adalah adjective juga sih sebenarnya. Adjective juga, tapi yang membedakan adalah bahan. Itu kalau ini bahannya tadi dari pronoun, kalau ini dari participle. Participle itu terbagi menjadi dua. Ya, ada present participle. Ya, ada present participle. Yang kedua ada past participle. Gitu. Kalau present participle itu merupakan verb ing ya. Itu verb ing yang dijadikan sifat. Gitu. Kalau past participle ini merupakan verb three yang dijadikan kata sifat. Gitu. Contoh kita ambil saja dari kata stand atau interest lah ya, kata interest itu menarik ya, interest. Nah, maka verb ing-nya, present participle-nya adalah interesting. Verb ing-nya adalah interesting. Verb 3-nya itu interested ya, interested gitu ya, interested. Jadi ini merupakan verb atau singkatnya participle itu, adjective of participle adalah verb atau kata kerja yang dijadikan sifat ya, kata kerja yang jadikan sifat ya, karena dalam bahasa Inggris nanti kata kerja ada beberapa lagi ya, ada beberapa macam gitu ya. Kita ambil dua dari mereka gitu ya, dua dari mereka itu verb ing dan verb 3. Itu verb ing berarti verb yang ada imbuhan ing di belakang, kemudian verb 3 itu ya verb ketiga gitu ya. Contoh tadi dari interest itu verb ing-nya interesting, kemudian verb 3-nya interested. Biasanya kalau misalkan present participle diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah kata yang memiliki imbuhan ya atau ber gitu. Kemudian kalau interested biasanya itu memiliki makna
ter. Ya, I'm so sorry, di sini ter atau ber biasanya di sini. Ini biasanya me gitu. Jadi artinya ini apa? Menarik. Interested artinya tertarik, ya. Interesting artinya menarik, interested artinya menarik. Tertarik gitu ya. Kita kasih contoh ya biar semakin jelas, kita kasih contoh. Untuk participle, ya, kita kasih contoh di sini ada I am interested because you are interesting. Ya, I am interested because you are interesting. Gitu ya. I am di sini ada interested and this is interesting. Ya. I am interested, saya tertarik, because you are interesting, karena kamu menarik. Seperti itu. Ya, ini menjadi kata sifat. Tapi tepatnya tadi kan kata sifat itu memiliki dua fungsi ya. Bisa sebagai kata yang menyifati kata benda atau menjadi komplement. Di kalimat ini ya, dua adjektif ini ya, dua-duanya itu menjadi komplement. Ya. Dua-duanya menjadi komplement. Itu yang biasanya letaknya itu setelah to be. Sini ada to be. Di kalimat nominal. Ini semua kalimat nominal. Ya, sampai di sini paham? Ya. Untuk contoh yang lain kalian bisa di sini dari amaze. Amaze itu kan mengejutkan. Ya, amaze itu ya. Nah, kalian suka mendengar amazing, ya, amazing. You are very amazing. Kamu sangat luar biasa. Ya, kamu sangat luar biasa. Kalau misalkan amazed, you make me amazed. Kamu membuat saya terkejut. Ya, itu merupakan salah satu contoh juga dari participle sih. Amazing itu present participle-nya, kemudian past participle itu adalah amazed-nya. Ya, sampai di sini paham ya? Oke. Gitu. Kita lanjut ke fourth itu ya, nomor 4. Gitu. Pembagian dari adjective itu adalah demonstrative. Ya, demonstrative. Apa itu demonstrative? Demonstrative itu adalah kata tunjuk. Ya, kata tunjuk. Isim isyarah, kata tunjuk. Dalam bahasa Inggris, kata tunjuk itu demonstrative. Ya, merupakan bisa dibilang sebagai, sebenarnya bisa dibilang sebagai kata benda atau juga bisa difungsikan sebagai kata sifat sih. Tapi di sini kita akan klasifikasikan menjadi adjective ya. Kata tadi demonstrative adalah kata tunjuk. Well, kata tunjuk dalam bahasa Inggris, kata tunjukkan dalam bahasa Indonesia itu seperti itu, ini ya, itu ini sebenarnya gitu ya. Itu dan ini. Oke, kita tulis di sini ya. Itu dan ini. Gitu. Ini dalam bahasa Indonesianya. Itu ini. Ya, kita coba translate ke bahasa Inggris. Itu dalam bahasa Inggris itu that, those. Ini, these. Ya, these dan these gitu ya. Itu that atau those, ini these atau these. Well, ini that sama those apa bedanya gitu. Kalau that itu untuk menunjukkan menunjukkan sesuatu yang jauh ya. Berarti itu jauh ya. Nah, ini dekat. Itu jauh, ini itu dekat ya. Terus ini apa bedanya? Kalau ini untuk yang single ya, single artinya satu ya. Kalau bendanya satu maka pakai that. Itu kita menunjukkan rumah itu adalah rumah saya, rumah itu adalah rumah saya. Itu kan ada kata itu dan rumah ya. Apa yang menjadi kata demonstratif itu? Mana nounnya rumah? Itu rumah saya. Rumah sayanya kalau misalkan satu maka pakai that ya. Tapi kalau misalkan menunjukkan rumah-rumah itu, nah
rumah-rumah itu adalah rumah saya. Rumah-rumah itu. Nah, berarti banyak. Maka jangan pakai that tapi pakai those. Ya, ini berarti untuk yang jamak dari 2 ke atas. Ya, dari 2 ke atas gitu. Jadi sekali lagi bahwa demonstratif itu ada 2, ada untuk ada yang untuk menunjukkan kata benda yang jauh, artinya itu, atau menunjukkan kata yang dekat, ini, gitu ya. Yang itu ada yang untuk single, ada yang juga untuk plural, gitu. Untuk yang ini sama, ada yang menunjukkan single, ada yang menunjukkan plural, 2 ke atas. Ya, jadi ini artinya untuk single, ini artinya untuk plural. Single, plural. Bacanya that, those, this, these, ya, these. Ya, ini long i. This, these. Ya, kita kasih contoh tadi ya. Rumah-rumah itu, ya. Kita tulis saja di sini. Rumah itu. Ya. Rumah itu. Kata bendanya mana? Ini, rumah-rumah. Ini adalah kata benda. Kata bendanya. Demonstrative adjektifnya mana? Itu. Ya, kita translate dulu ya. Itunya di sini menunjukkan rumah-rumah. Rumah-rumahnya jamak apa? Jamak apa single? Ya, jamak berarti itu jauh. Kemudian untuk menunjukkan yang plural, bukan single. Berarti pakai apa itunya? Ya, pakai those. Ya, those. Kemudian rumah-rumah, houses. Ya. Berarti tidak, tapi ya tidak houses those. Ya. Dalam bahasa Inggris itu nanti dikenal dengan word order gitu ya. Jadi adjective dulu baru noun. Ya, berarti dalam bahasa Inggrisnya those houses. Paham? Ya. Kalau ininya rumah-rumah ini rumah saya, adalah rumah saya. Maka ininya berarti pakai apa dong? Nah, ininya pakai apa? Pakai this apa pakai these? Ya, benar, pakai these. Ya, karena jamak. Selanjutnya, setelah demonstratif itu bagian yang nomor berapa tadi? Yap, fifth, ya, fifth. Nomor kelima. Nomor 5 dari pembagian adjektif itu ada quantitative. Yap, quantitative. Apa itu quantitative? Kuantitas, ya, menunjukkan kuantitas gitu. Sebenarnya sih ini lebih daripada 6 ya pembagian itu, tapi saya ringkas saja gitu ya. Harusnya ada distributif gitu ya, distributif. Tapi distributif itu hampir sama seperti kuantitatif, jadi saya masukkan saja ke sini. Kuantitatif ini menunjukkan kuantitas gitu ya, kuantitas apakah banyak, sedikit ya, banyak, much ya. Kemudian many, kemudian sedikit, less, kemudian little, ya kalian bisa bilang seperti itu, gitu. Atau seperti kalian langsung menyebutkan bilangannya kurang, 1, 2, 3, 4 ya, number. Nah, itu merupakan adjective of quantitative, ya, kuantitas. Contoh, misal kalian mau bilang 2 gelas, ya, 2 gelas itu. 2 itu 2, good. 2 gelas, glasses. Nah, di sini merupakan adjective of quantitative karena merupakan number. Ya, atau kalian mau bilang banyak gelas, ya, banyak gelas. Tadi banyak itu much atau many, ya, much atau many. Bedanya apa? Kalau much itu, ya, much itu untuk sesuatu yang tidak bisa dihitung, kata benda yang tidak bisa dihitung, ya, atau uncountable. Nah, kalian nanti akan belajar di noun ini ya, uncountable noun. Ya, itu. Kalau many, nah, many itu untuk yang countable noun. Ya,
Jadi much itu untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, contoh seperti angin, air, minyak, garam, gula, rambut, itu kan tidak bisa dihitung ya. Kalau many itu untuk menyifati kata benda yang bisa dihitung ya. Contoh banyak ya, meja, kursi, pulpen, kertas, dan lain-lain. Itu ya. Contoh. Di sini ada banyak air. Di sini ada banyak air. Mana quantitative adjective of quantitative-nya? Banyak ya. Kata bendanya mana? Air. Jadi banyak itu menyifati air. Ya, kata tadi, kalau banyak mau menyifati kata benda yang tidak bisa dihitung, maka pakai much. Good. Berarti there is much water. There is much water. Ya, kayak ini. Sudah selesai. Tapi kalau misalkan kalian mau bilang di sini banyak pulpen, ya, di sini banyak pulpen. Atau ada banyak pulpen loh. Ada banyak pulpen. Maka there are, jangan pakai much karena pulpen itu bisa dihitung, ya. Jadi pakai many pens. Ya, there are many pens karena pens itu bisa dihitung. Ya, itu. Atau kalian mau ini gantinya di sini ada 10 pulpen, berarti pakai there are 10 pens. Ada kan ini gak mungkin. Ini kalau pakai number gak mungkin. Ada 1 water. Ya, ada 1 air gak mungkin. Seperti itu. Paham sampai sini? Good. Kemudian yang terakhir, sixth, ya, itu ada qualitative. Nah, ini yang paling qualitative. Ini yang paling lumrah mungkin di kuping kalian gitu ya. Kalau misalkan mendengar adjektif pasti pikirannya kemana? Ke cantik, ke pintar, ke rajin, bersih, ya itu. Ini kualitas, ya, kualitas. Ini bisa berhubungan dengan size, ya, ukuran gitu. Atau bisa berhubungan dengan color, ya, itu warna, atau bisa berhubungan dengan characteristics gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Ini bisa berhubungan dengan size, color, karakteristik gitu, dan kualitas juga sih, kualitas sebenarnya, ya, kualitas itu. Size itu ukuran, ya, contoh tall, contoh tall, ya, kemudian big, small, ya, semuanya quality, ya, semuanya ada size, ya. Kemudian color bisa red, ya, magic biru dan selainnya gitu ya, ungu, purple, tuh, biru, blue, kemudian biru tua, biru dongker, navy gitu. Karakteristik kind, nice gitu ya, kind tuh. Kemudian passion, ya, passion itu. Kemudian quality, ya, kualitas gitu ya. Contoh seperti smart, kemudian handsome, beautiful itu dan lain-lain. Kita kasih contoh ya untuk yang kualitatif. Itu contoh, saya memiliki teman yang rajin. I have, nah, berarti teman yang rajin. Ada kata sifat? Ada, mana? Rajin, menyifati kata teman, ya, menyifati kata teman. Rajin itu kualitatif, ya, dari quality. Kita bisa rajin itu dalam bahasa Inggris diligent. I have diligent teman, friend, good. Ya. Nah, kita di sini bisa menambahkan artikel. Yep, I have a diligent friend. Ya, berarti saya memiliki seorang teman yang rajin, seperti itu. Ini ada kualitas. Ya, sampai di sini saja karena semua pembagian dari adjektif atau kata sifat sudah selesai. Tadi yang pertama adalah artikel, itu untuk menunjukkan kekhususan atau keumuman suatu kata benda. Kemudian pronoun, ya, kata ganti yang menunjukkan kepemilikan dan bisa menjadi kata sifat. Kemudian participle, kata kerja gitu yang bisa dijadikan sebagai kata sifat,
yaitu 2, ada verb ing, juga ada verb 3 ya, verb 3. Kemudian ada demonstrative, itu kata tunjuk ya, ini dan itu ya, itu tapi terbagi lagi karena ada yang untuk single, ada yang untuk plural atau jamak gitu. Kemudian ada quantitative. Quantitative itu yang menunjukkan banyaknya gitu, kuantitas gitu ya, kuantitas suatu benda. Kemudian qualitative menunjukkan kualitas, ada size, color, kemudian characteristic, quality dan sebagainya. Ya, jadi singkatnya adjective itu adalah kata sifat yang bisa menyifati kata benda, menjadi kata sifat dari kata benda, atau menjadi komplement dari sebuah kalimat yang nominal. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan enjoy dengan pembelajaran kali ini dan kalian bisa paham. Saksikan video pembelajaran Teras Edukasi selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.